Kita lanjutkan belajar Laravel 9 masih dengan Bootstrap di project aplikasi restoran pada bagian yang ke-24. Kita masuk ke backend. Materi yang pertama adalah menambah kolom pada migration. Kita ke materinya. Kita akan menambahkan kolom di dalam tabel pelanggan sini. Jadi di Laravel REST SMK ini kita akan menambahkan kolom misalnya untuk user. Kita akan tambahkan satu kolom namanya level. Kemudian di dalam orders ini juga kita akan tambahkan kolom lagi yaitu status. Kemudian yang di dalam pelanggan ini juga kita akan tambahkan kolom aktif atau tidak. Jadi nanti kita akan punya status apakah dia aktif atau di ban. Kita ke VS Code-nya. Kemudian kita masuk ke dalam terminal, new terminal. Di sini kita akan cek menggunakan artisan, jadi PHP kemudian artisan, kemudian kita enter. Kita akan lihat di dalam sini di make ini ada perintah untuk membuat migrasi. Jadi untuk menambahkan migrasi kita bisa menjalankan ini. Kemudian kita clear screen dulu. Kita masuk ke dalam PHP artisan make kemudian migration. Kemudian di dalam sini kita akan menambahkan sebuah kolom yaitu add. Kemudian kita beri nama level, kemudian to, kemudian garis underscore atau garis bawah. Yang pertama kita akan tambahkan dulu untuk users. Untuk user di dalam sini kita akan tambahkan level. Jadi tabelnya adalah users seperti ini. Kemudian ini kita enter. Nah ini sudah. Kemudian kita akan tambahkan lagi migrasi berikutnya untuk yaitu orders. Kita akan tambahkan orders. Kita lihat dalam sini order, nanti kita akan tambahkan status di sini. Kita akan tunggu sampai migrasinya ini selesai. Nah ini sudah. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan status, kemudian underscore to underscore orders. Jadi PHP artisan make migration add status to orders. Jadi sesuai orders itu adalah nama tabel ini. Jadi tabel orders ini. Kemudian ini kita enter. Kita akan tunggu sampai proses pembuatan migrasinya selesai. Berikutnya kita akan tambahkan untuk pelanggan yaitu aktif. Jadi nama dari pelanggannya nanti akan ada kolom aktif di dalam sini. Nah, kita tunggu ini prosesnya. Nah ini sudah selesai. Berarti kemudian yang di dalam sini add kolomnya adalah aktif. Nanti kita bisa tambahkan namanya aktif to underscore pelanggan. Nah ini kemudian ini kita enter. Kita akan tunggu proses pembuatan migrasinya sampai selesai. Nah ini proses pembuatan file migrasinya sudah selesai. Jadi kita punya 3 file migrasi. Sekarang kita akan cek di dalam migrationnya ini. Jadi kita kembali lihat ke dalam database. Di database kita ke migration. Nah di dalam migration ini ada tambahan add level to users. Add level to users kita akan kopikan dari yang atasnya. Nah ini kita akan copy saja string ini. Kita klik kanan kemudian copy. Kita masuk lagi ke dalam users. Nah ini. Kemudian kita masukkan kolomnya adalah level. Kemudian bisa kita Ctrl S. Kemudian berikutnya adalah orders. Orders ini bentuknya nanti adalah integer, kemudian namanya adalah status. Nah ini untuk orders. Kemudian kita masuk juga ini, kita akan copy ke dalam pelanggan. Nah di dalam pelanggan ini kita akan sama, namanya adalah aktif. Jadi kita Ctrl S. Ini tabelnya pelanggan, ini kolomnya aktif. Kemudian ini sama orders. Kita tambahkan kolom status, kemudian level, tabelnya adalah user, ininya adalah level.
Kemudian untuk rollback kita bisa cari untuk yang users, ini bisa kita kopikan dari sini. Klik kanan kita copy, kita tambahkan yang dalam usersnya ini. Jadi kalau ada rollback ini akan kembali lagi dihilangkan. Kemudian untuk order kita cari yang order. Nah ini kemudian tabelnya adalah orders, berarti kita tambahkan di dalam orders ini. Nah, ini sama. Kita Ctrl S. Berikutnya adalah pelanggan, kita cari tabel pelanggan. Nah ini klik kanan, kemudian copy, kita taruh dalam tabel pelanggan untuk yang rollbacknya. Kita bisa Ctrl S. Kemudian berikutnya kita kembali lagi ke terminal, kita ke new terminal. Kemudian di sini kita bisa jalankan lagi migrasinya menggunakan PHP Artisan Migrate. Nah, kemudian ini kita enter, kita akan tunggu. Nah ini dia sudah dijalankan. Kemudian kita akan lihat hasil tabel di dalam sini. Kita kembali lagi ke struktur. Nah ini dia ada tambahan kolom aktif untuk tabel pelanggan. Kemudian untuk user kita akan lihat di dalam struktur. Nah ini sudah ada tambahan kolom level. Kemudian untuk order kita ke struktur. Ini juga sudah ada tambahan kolom status. Nah itu cara menambahkan kolom menggunakan migrasi. Itu saja materinya, kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di project aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-25 di materi backend ini adalah menggunakan seeder. Kita ke materinya. Kita akan mengisi tabel dari users ini menggunakan seeder. Jadi ini datanya masih kosong. Kalau kita browse di sini masih kosong. Berikutnya kita akan ke dalam VS Code-nya. Kemudian di sini kita akan ke terminal. Kita ke new terminal. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah ada seeder-seeder, tapi belum ada yang untuk tabel user. Jadi tabel yang di dalam sini ini masih belum ada seedernya. Kita akan buat dulu menggunakan perintah PHP Artisan, kemudian make, kemudian seeder, kemudian nama dari seedernya adalah user seeder. Nah ini kemudian ini kita enter, kita akan lihat user seedernya sudah ada, sudah dibuat di dalam tabel dari seeder. Nah ini sudah ada seeder di dalam sini. Ini sekarang di dalam function run ini kita akan buat $user, kemudian sama dengan, kemudian ini adalah array-nya. Di dalam array karena kita akan menggunakan lebih dari satu data. Di sini kita akan buat yang pertama, kolom yang mau kita isi adalah kita ke struktur. Yang pertama adalah name, ini bisa kita copy, kemudian kita kasih petik-petik name, kemudian kita isi dengan panah, kemudian name. Yang pertama adalah kita isi dengan admin, kemudian kita kasih koma, shift alt panah bawah. Kemudian berikutnya adalah email, kita isi dengan email, kemudian kita isi admin@gmail.com. Kemudian berikutnya lagi adalah kita isi kolomnya yaitu email ini, kemudian password. Kita bisa copy passwordnya. Password di dalam sini kita akan lakukan enkripsi yaitu bcrypt, kemudian kita isi 1 2 3. Jadi nanti ini akan mengenkripsi 1 2 3. Kemudian berikutnya shift alt panel bawah kita ambil lagi yaitu level. Jadi level kita isi dengan level. Yang ini kita isi dengan levelnya adalah admin. Admin. Kemudian ini kita bisa Ctrl S, kita sudah dapatkan ini.
Berikutnya yang ini tinggal kita Shift Alt, panah bawah, name-nya adalah kasir, kemudian ini juga kasir, kemudian levelnya adalah kasir, kemudian lagi satu lagi Shift Alt panel bawah, kemudian ini manager, ini kita ganti dengan manager, kemudian levelnya manager. Sekarang kita punya 3 user, yaitu admin, kemudian kasir, kemudian manager. Nah, ini yang di dalam sini sudah selesai. Kemudian kita ke model di dalam sini kita sudah punya model user. Yang ini view labelnya Shift Alt panel bawah, kita isi dengan level. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke dalam user seeder. Setelah datanya disiapkan, langkah berikutnya adalah di bawahnya ini kita akan ambil dulu untuk modelnya. Jadi untuk penggunaan dari model kita bisa ambil contoh di dalam misalnya ini kita akan ambil penggunaan dari model. Nah, ini model, berarti kita akan copy, kemudian kita masuk ke dalam user seeder. Di sini kita paste, model yang kita pakai adalah user. Nah, ini. Kemudian berikutnya kita akan buat di bawahnya sini adalah for each. For each karena kita akan masukkan datanya ini satu per satu. Yang di dalam sini yang dipanggil di for each adalah $user. Kemudian kita akan gunakan modelnya adalah user, kemudian kita buat create seperti ini, kemudian yang dimasukkan adalah $value seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa jalankan seedernya. Ini kita Ctrl S, kita jalankan seedernya di dalam terminal, new terminal. Kita bisa letakkan di dalam sini, kita panggil php artisan, kemudian db.2 sheet, kemudian kita class, kemudian berikutnya adalah class, kemudian ini sama dengan, kemudian kita lihat nama seedernya adalah user seeder. Nanti di sini kita tambahkan user, kita pastikan penulisannya sama dengan yang dalam sini, U-nya besar, kemudian seeder. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita enter, kita akan lihat hasilnya. Nah, seeding database. Berikutnya kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat hasilnya di dalam browser ini. Kita browse. Nah, ini dia sudah masuk, name-nya admin, kemudian kasir, ini manager, kemudian berikutnya adalah emailnya admin@gmail, kasir@gmail, manager@gmail. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya sini, levelnya admin, kasir, dan manager. Nah, itu cara menggunakan dari seeder, kita bisa memasukkan data ini menggunakan seeder. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di proyek aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-26 ini kita akan belajar untuk backend, untuk login, hak akses. Kita akan belajar untuk menggunakan middleware. Kita ke materinya. Di dalam database ini yang sudah kita buat di materi sebelumnya, kita sudah mendapatkan level untuk admin, kemudian kasir, dan manager. Masing-masing ini mempunyai menu yang bisa diakses. Jadi tidak semua menu bisa diakses oleh admin, tidak semua menu bisa diakses oleh kasir, dan tidak semua menu bisa diakses oleh manajer. Maka perlu diatur disebut dengan hak akses. Kita akan ke restoran, kemudian kalau di sini kita kasih admin, kemudian di sini kita akan login untuk admin page. Jadi adminnya akan menggunakan /admin. Kita ke VS Code untuk membuat middleware. Kita bisa ke terminal, kemudian new terminal. Kita akan lihat di sini menggunakan
PHP Artisan. Kalau kita lihat di PHP Artisan, kita cari yang make. Nah, ini make. Di sini ada cara pembuatan middleware. Nah, ini caranya adalah make middleware, kemudian create middleware class. Kita akan buat middleware-nya. Kita clear screen, kemudian kita akan buat PHP, kita panah atas saja. PHP Artisan make, kemudian titik 2 middleware. Nama middleware-nya adalah check login. Jadi check login. Nama middleware-nya adalah PHP Artisan make middleware, kemudian nama middleware-nya adalah check login. Kita enter, kita akan tunggu. Nah, ini dia sudah selesai, ada di HTTP middleware check login. Kita akan lihat di dalam HTTP, nah, ini controller, nah ini middleware. Kita akan lihat ini check login. Nah, ini adalah middleware yang sudah kita buat. Di dalam sini kita akan menambahkan di dalam middleware-nya. Kita ke sini dulu. Kita tambahkan di dalam sini menggunakan if. Kemudian di if ini kita cari if not out. Jadi kalau out-nya ini tidak jalan, not itu tidak terotentifikasi, maka ini kita isi dengan check CHE-CK. Nah, ini jika out checknya ini gagal, nah ini kalau merah kita bisa klik kanan kemudian import class. Ini dia akan lakukan proses import ini. Kemudian berikutnya, kalau dia tidak berhasil autentifikasi, maka berikutnya adalah redirect, return redirect. Dia akan redirect lagi ke admin. Berikutnya di dalam sini kita akan buat if lagi. Kita akan ambil usernya dulu yang berhasil di out. User, kita buat variabel user, kemudian di sini out, kemudian user. Nah, ini kemudian kita if, kemudian di sini kita lihat $user, kemudian dari user ini dia akan mengambil level, kemudian ini sama dengan $, ini kita tambahkan di dalam sini, $roles. Nah, kemudian ini berarti kita kasih $roles. Nah, kalau dia levelnya sama dengan rulesnya, maka dia akan ke dalam sini. Kita Ctrl X, kita paste dalam sini. Nah, ini fungsi untuk roles, apakah dia sebagai kasir, admin, atau manajer. Nah, rolesnya itu apakah dia kasir, kemudian apakah dia admin atau manajer. Ini kemudian di dalam sini redirect. Nah, kita kasih return dulu. Di sini return, kemudian redirect ke admin. Jadi ini kalau dia tidak ini, dia akan kembali lagi ke admin. Kita bisa Ctrl S. Ini adalah isi dari middleware-nya. Pertama, kalau dia dicek, kalau ceknya ternyata tidak ada, maka dia akan ke admin. Kemudian kalau ada, berarti dia akan mengambil user, kemudian user levelnya ini dicek dengan roles-nya, apakah dia kasir, apakah dia manager, atau dia admin. Kemudian ini akan mengambil request-nya, kemudian jika tidak, dia akan kembali lagi ke admin. Kemudian setiap middleware ini harus didaftarkan di dalam kernel. Jadi dalam kernel itu ada di dalam ini middleware, kemudian ada kernel. Kernel kita ambil yang root middleware bawah sendiri. Yang kira-kira sama karena middleware-nya itu ada di dalam sini. Jadi file middleware-nya itu ada di app, kemudian masuk ke HTTP, masuk ke dalam middleware ini. Kita cari cek login. Berarti app http middleware. Nah, ini sama dengan yang quest ini. Kita bisa klik kanan, kemudian copy. Kita yang ini kita enter, taruh bawahnya sini. Kemudian ini adalah cek login. Nah, ini cek login. Kelas yang di dalam middleware-nya ini adalah
cek login, kemudian kita kelas. Nah, ini kita Ctrl S. Ini middleware yang sudah kita buat sudah didaftarkan atau dimasukkan ke dalam kernel.php. Jadi cek login ini sekarang sudah kita masukkan di dalam daftar yang ada di dalam kernel.php. Nah, itu cara pembuatan dari middleware. Untuk penggunaannya kita akan lihat di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap masih di project aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-27 masih di backend. Untuk login dan akses kita akan belajar untuk login admin. Kita langsung ke materinya. Di sini kita akan menambahkan admin. Jadi ketika kita klik admin, maka nanti di dalam sini akan login dulu, baru nanti masuk ke halaman dari admin page-nya. Kita ke VS Code. Kita akan atur dulu di dalam routingnya. Jadi ini kernel cek loginnya sudah selesai, kernelnya juga selesai. Kita akan ambil ke dalam rootnya. Kita cari root, kita ke web.php di dalam sini. Ini kemudian kita akan shift alt panah ke bawah. Kemudian yang di dalam sini kita isi dengan admin. Untuk membuat admin kita akan buat controller baru. Kita ke terminal, kemudian new terminal. Kemudian kita tunggu. Di sini kita akan buat PHP artisan make, kemudian controller. Kemudian nama controllernya adalah out controller. Jadi kita akan buat make controller, kemudian out controller, kemudian ini kita enter, kita tunggu. Nah, ini proses pembuatan out controllernya sudah selesai. Kita tinggal lihat di dalam sini, di dalam controllers kita cari out controller. Nah, ini sudah. Berikutnya kita kembali lagi ke dalam sini admin, kemudian berarti yang ada di dalam sini ini akan menggunakan out controller. Out controller, kemudian kita kasih ini kelas, kemudian ini adalah index. Jadi dia akan memanggil fungsi index di dalam out controller. Kalau ininya dikasih admin, kita Ctrl S, kemudian di dalam out controller seperti biasa kita akan buat sebuah fungsi. Fungsinya ini bernama index. Kemudian yang di dalam ini kita akan kosongkan, kemudian kita buat di dalam sini return, kita kasih login seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita lihat lagi ke dalam sini, kita bisa refresh. Nah, ini dia sudah login. Sekarang kita akan buat di dalam view-nya, kita akan buat view-nya dulu. Kita cari views, views ini. Untuk backend kita akan buat sebuah folder, kita buat new folder, kita beri nama backend. Nah, ini backend. Jadi kita buat folder backend di dalam sini supaya nanti semua kumpul di dalam backend ini. Di dalam backend ini kita akan buat new file login.blade.php. Kita enter. Kemudian nah ini hasilnya, kita akan tambahkan sebuah HTML. Kita bisa Ctrl S. Selanjutnya kita akan sambungkan dulu dari Bootstrap-nya. Kita akan ambil dari dalam yang sudah ada. Kita ambil dari Blade yang sudah ada, yaitu front.blade. Kita ambil JavaScript-nya, kita klik kanan kemudian copy, kita kembali lagi ke dalam login.blade, kita taruh di atasnya body close. Nah, ini. Kemudian yang bagian atas CSS-nya kita akan ambil lagi dari front.blade. Kita akan ambil mulai title. Nah, ini kita copy, kemudian kita kembali lagi ke login.blade. Yang title ini akan kita ganti. Kita tulis di dalam sini login
admin, login admin aplikasi restoran SMK. Kita bisa Ctrl S. Sekarang CSS-nya sudah masuk ke dalam login.blade. Berikutnya kita akan buat div. Kemudian di dalam div ini kita isi dengan kelasnya adalah container. Kemudian kita buat lagi di dalam sini untuk div. Kemudian div lagi. Karena kita akan bentuk kolom, berarti div yang pertama ini kita isi dengan kelas row. Kemudian yang ini kita akan isi dengan kelas call, kita isi dengan 4. Kita Ctrl S. Berikutnya kita akan copy dari login yang sudah kita buat, yaitu login.blade. Ini kita bisa copy yang dari form ini, mulai form ini. Jadi mulai form ini kita akan copy sampai form close ini. Kita klik kanan kemudian copy. Kita taruh di dalam login yang ada di backend ini. Di sini kita bisa taruh kursornya di sini, kita Ctrl V. Kemudian yang ini sudah, kita bisa Ctrl S. Nah ini untuk dari loginnya. Kemudian yang post login ini kita tambahi dengan admin. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam browsernya. Di sini kita bisa refresh. Kita refresh. Kita akan lihat hasil. Nah, ini belum dikirimkan kembali ke view. Kita lihat di out controller. Return ini akan kita ganti dengan view. Kemudian kita backend login. Kita Ctrl S. Titik ini adalah pengganti dari seperti ini. Nah, karena dia di Laravel ini kita boleh menggantikan dengan titik. Maksudnya dia ada di folder backend kemudian masuk ke login. Kita Ctrl S. Jadi titik ini pengganti dari folder. Jadi ada di folder backend kemudian titik masuk ke dalam file login. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita bisa refresh. Kita akan lihat hasilnya. Nah ini sudah masuk. Sekarang kita akan atur supaya loginnya ini ada di rata tengah. Kita akan buat di dalam sini. Ini akan kita buat dengan rata tengah. Untuk rata tengah kita buat justify, kemudian kita kasih content, kemudian ini kita buat center. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Kita bisa refresh. Nah ini sudah tengah. Kemudian kita akan tambahkan di bawahnya sini. Kita akan tambahkan H1, kemudian kita buat login admin. Kita Ctrl S, kemudian bisa kita refresh. Nah ini dia login admin. Sekarang kita akan tambahkan yang jaraknya atas ini, kita kasih margin top, kita kasih 5. Ctrl S supaya dia bisa turun ke bawah. Nah ini dia sudah ke bawah. Kemudian berikutnya kita akan tengahkan yang login admin ini. Kita tambahkan di dalam sini kelas, kemudian text, tanda minus, text, center. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Kita bisa refresh. Nah ini dia sudah login admin. Kemudian ini email. Kemudian ini password. Kalau kita klik login, dia akan kembali ke dalam admin, kemudian post login. Jadi kita sudah bisa mengirimkan dari URL requestnya. Sekarang kita akan buat di dalam rootnya. Jadi kita akan buat di dalam rootnya ini. Ini kita bisa shift alt, kemudian panah bawah. Kemudian yang ini kita akan ganti dengan post. Kemudian admin ini kita kasih slash post login. Kemudian yang ini juga kita ganti dengan post login. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam controllernya, yaitu out controller. Kita akan buat sebuah fungsi yang namanya adalah post login. Ini kita klik copy. Kemudian kita masuk ke dalam out controller. Kita akan buat fungsi di dalam sini. Fungsi. Nah ini nama fungsinya. Kita Ctrl V. Kemudian yang ini akan kita hapus. Kemudian kita akan buat di sini
return, kemudian kita buat post login. Kita akan tes dulu fungsinya apakah dia jalan atau tidak. Kita Ctrl S, kemudian kembali lagi ke browser, kita bisa refresh. Nah, ini post login, berarti dia sudah masuk. Berikutnya kita akan buat di sini adalah validasi. Kita akan buat $ request, kemudian mana validate, kemudian yang ini kita kasih titik koma, kita kasih kurung kurawal. Berikutnya adalah email, kemudian mana petik-petik required, kemudian ini kita kasih koma, shift alt panah bawah, kemudian ini adalah password, kemudian ini required, kita kasih tiang, kemudian main, kita isi titik 2, kemudian ini 3. Kita sudah dapatkan requestnya. Kemudian berikutnya adalah kita akan gunakan di dalam sini $data sama dengan kita buat $request, kemudian panah, kemudian only, di dalam sini adalah email, kemudian koma, kita kasih petik-petik password seperti ini. Kemudian ini sudah, kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan cek menggunakan DD apakah data yang dikirimkan sudah bisa diambil, $data. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browsernya. Di sini kita bisa back, kemudian kita bisa cek lagi, kita refresh. Kalau kosong dia akan keluar ini. Kalau kita isi email admin@gmail, password 123, kita klik login. Nah, ini dia sudah bisa masuk. Kemudian berikutnya adalah ini sudah bisa, kita akan buat menggunakan if, kemudian yang di sini kita kasih dengan out titik 2, yang ini kalau merah ini kita bisa import class. Nah, ini nanti dia akan import class ini, use ini facade out. Kemudian di sini kita kasih attempt, kemudian ini $data. Jadi attempt jangan masuk data. Kemudian yang di dalam sini echo sukses, kita kasih titik koma. Kita Ctrl S. Kalau gagal di sini kita kasih else. Kemudian echo kita kasih petik-petik gagal. Jadi kalau loginnya sukses dia akan ke sukses, kalau gagal dia akan gagal. Kita kembali lagi, kita back, kita refresh, kemudian kita kembali ke admin@gmail, password 123, kemudian kita login. Nah, ini sukses. Berikutnya kalau kita refresh, kemudian kita isi dengan admin@gmail, password 12344, kita klik login, ketemunya adalah gagal. Nah, itu kemudian berikutnya kita akan ambil isi dari data out, kita buat variabel user, kemudian ini kita akan ambil out, kemudian kita kasih titik-titik user. Nah, ini kita akan mengambil data usernya, kemudian kita bisa echo $user, kemudian kita kasih mana, kita buat level. Nah, ini kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam browser untuk melihat level yang diambil. Jadi kita akan gunakan di dalam sini admin password 123. Kita lihat yang ditampilkan adalah admin. Berikutnya kalau kita ambil di dalam usernya ini kasir, kita akan coba lagi, kita refresh. Kasir@gmail, password 123, kita login kasir. Kemudian satu lagi manager, kita cek lagi di dalam sini manager@gmail.com, password 123. Nah, login manager. Nah, ini kita sudah bisa menampilkan level-levelnya. Kemudian pastikan ketika kita login data user ini sesuai dengan yang ada di dalam sini.
emailnya adalah admin, kemudian passwordnya ini sudah dienkripsi 123. Jadi pastikan sama. Kalau ada tidak sama bisa jalankan lagi seedernya. Jadi nanti bisa dihapus, kemudian jalankan lagi seedernya. Jadi kalau misalnya datanya tidak sama, yang dengan di dalam sini tinggal kita buat check all saja, kemudian ini bisa hapus, kemudian jalankan lagi seedernya. Jadi tinggal di delete lagi, kemudian yes, untuk jalankan lagi seedernya. Jadi samakan supaya nanti waktu login sama. Jadi emailnya ini kasir, kemudian ini password. Untuk jalankan seeder saya akan ulangi lagi, yaitu kita bisa jalankan lewat artisan di dalam sini. Kalau misalnya untuk menjalankan lagi mengisi database-nya, artisan db.2 sheet, kemudian tanda minus 2 kali, kelas, kemudian sama dengan ini db sheet E-nya 2 kali, db sheet kelas, kemudian nama dari seedernya. Nama dari seedernya adalah U-nya besar, user, kemudian S-nya besar. User seeder. Jadi nanti di dalam sini ini kan masih kosong. Kalau kita jalankan seedernya, nah ini seeding, nanti di dalam sini dia akan tampil seperti ini. Nah ini tampil. Kemudian untuk login, jadi nanti kita bisa cek samanya menggunakan yang ini tadi, manager, kemudian passwordnya sama dengan yang kita buat di dalam seedernya itu. Nah ini saja cara untuk login admin. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap, masih di proyek aplikasi restoran pada bagian yang ke-28. Masih di backend, kita akan belajar untuk mengatur blade dari admin. Kita langsung ke materinya. Kita buka VS Code lagi, kemudian kita akan buat di dalam views, di dalam backend ini kita masuk ke dalam folder backend. Kita akan buat sebuah file, namanya adalah back.blade.php seperti ini. Kita enter. Kemudian ini kita kasih tanda seru. Kemudian kita akan ambil dari sini untuk koneksi dengan, nah ini kita copy untuk koneksi dengan Bootstrap-nya. Jadi kita akan ambil dari back.blade ini kita akan paste saja. Kita buat di dalam sini admin page aplikasi restoran SMK. Nah ini kemudian berikutnya lagi kita ambil dari blade-nya, kita akan ambil untuk script yang ada di dalam sini. Ctrl C, kemudian kita kembali lagi ke back.blade. Kemudian yang di dalam sini kita akan buat div. Kemudian kita beri dia kelas container. Kemudian berikutnya kita akan buat 3 baris div untuk header, kemudian berikutnya lagi, nah ini div untuk konten, kemudian div yang terakhir ini kita akan buka dari front.blade. Kita akan copy saja dari ini untuk SMK Revit, kembali lagi ke dalam back.blade, kita taruh di bawahnya sini. Sekarang yang ada di dalam sini kita akan buat div, kemudian kita buat lagi div lagi. Nah ini yang ini kita akan buat div class, kemudian kita buat call-nya 4, kemudian yang di dalam sini juga kita akan buat class, call-nya adalah 10, kemudian yang ini kita kasih class, call-nya adalah row, kemudian yang ini kita buat class, kita buat mt-4, Ctrl S, kemudian di dalam kelas yang atas ini kita akan buat nav, di dalam nav kita akan buat div. Nah di dalam div ini kita ada UL, di dalam UL ini ada LI. Ini kita akan buat di dalam sini H1, H2 kita akan buat sebagai admin page. Nah kemudian yang di dalam sini kita buat kelasnya adalah, kita lihat yang di dalam front.blade saja untuk mengikuti
kelas yang dipakai di dalam ini, yaitu container fluid. Kita copy, kemudian kita taruh di dalam sini. Nah, ini kelas container fluid, kita Ctrl S. Berikutnya adalah kita akan ambil lagi untuk kelas navbarnya, ini UL, Ctrl C, kita taruh lagi di dalam UL-nya. Nah, kemudian untuk LI-nya kita ambil lagi dari front, yaitu kelas nav item. Kita akan copy, taruh di dalam sini untuk LI-nya. Kemudian untuk nav-nya kita ambil lagi, nav kita ambil dari sini. Copy, kita kembali lagi ke back nav-nya. Nah, kita Ctrl S. Sekarang kita lihat di dalam sini. Front.blade kita navbar ini sudah, kemudian ini container fluid sudah, kemudian ini juga sudah. Berikutnya, kalau ini semua sudah, kita akan tambahkan di dalam sini untuk A. Untuk A yang pertama di dalam sini ini adalah email, kemudian kita buat shift alt. Nah, kemudian berikutnya adalah level. Nah, ini. Kemudian berikutnya sini adalah logout. Ctrl S, kemudian yang call ini kita akan buat sebagai yield. Yieldnya adalah admin content. Jadi yieldnya adalah admin content. Kita klik Ctrl S. Nah, ini kita sudah mengatur beberapa ini. Sekarang berikutnya kita akan ke video selanjutnya untuk membuat dari masing-masing blade-nya. Ini sudah kita atur blade untuk templating dari back.blade.php. Kemudian kita bisa ambil yang untuk email. Untuk email ini kita akan ambil seperti ini, email. Berikutnya adalah kita buat out, kemudian user, kemudian ini panah, ini adalah email. Nah, seperti ini. Kemudian untuk level sama, kita buat kurung kurawal double, out, kemudian ini user. Nah, setelah user berikutnya adalah level. Ctrl S. Kemudian untuk logout di sini kita akan buat admin garis miring logout. Nah, ini Ctrl S. Jadi di dalam sini kita sudah bikin untuk ini email, kemudian ini level, kemudian ini logout. Kita sudah set. Kita akan lanjut ke sini untuk pengaturan dari menunya. Ini kita kasih 2. Untuk pengaturan dari menunya di sini kita akan buat yang pertama adalah UL. Di dalam UL ini kemudian kita akan buat sebuah LI. Nah, di dalam LI ini nanti kita kasih A. Yang pertama adalah kita bisa lihat lagi di dalam front.blade atau kita lihat di dalam kategori .blade untuk memasukkan dari menu yang ada di samping. Kita kembali lagi ke front.blade. Di dalam front.blade ini kita lihat lagi front.blade. Untuk menampilkan dari menu yang ada di samping. UL-nya kelasnya adalah list group. Kita copy, kita taruh di dalam back.blade. Yang ini kita kasih kelas dulu. Kemudian berikutnya adalah kita ambil lagi untuk yang kelas ini itemnya, copy. Kemudian ini kita akan taruh di dalam LI ini. Nah, berikutnya setelah kita akan buat ini, kita akan buat sebuah add if di dalam sini kita akan cek yang pertama adalah out, kemudian titik 2 user, kemudian mana user seperti ini, mana, kemudian level.
Nah, jika levelnya adalah petik-petik admin, maka dia hanya akan boleh untuk melihat dari ini user. Nah, jadi dia akan melihat user aja. Jadi kalau dia yang loginnya adalah admin, jadi kalau dia di level admin, maka dia hanya melihat user aja. Bisa berikutnya, kita bisa shift alt panah ke bawah. Kalau dia levelnya kasir, maka dia hanya melihat order, shift alt panah bawah, kemudian order detail. Nah, kemudian kalau dia levelnya manager, shift alt panah bawah. Nah, ini dia manager. Nah, kemudian dia bisa melihat yang ada di dalam sini. Kita shift alt panah bawah. Yang pertama adalah kategori. Jadi dia harus login sebagai manager, menu, kemudian pelanggan, kemudian order, dan order detail. Jadi kalau dia out usernya level, maka dia manager. Kalau levelnya ini kasir, maka dia hanya order dan detail. Kalau dia admin, maka dia hanya user aja. Kita Ctrl S, kemudian yang di dalam sini sudah, email sudah. Nah, ini kita sudah atur blade-nya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap di video yang ke-29, masih di project aplikasi restoran. Kita akan belajar untuk mengatur root dari admin. Kita ke materinya. Kita akan mengatur root bahwa setiap pemanggilan ini akan diawali oleh admin. Jadi misalnya nanti di sini ada kategori, kemudian diawali oleh admin, kemudian slash kategori. Berikutnya juga kita nanti ada pelanggan. Nah, ini akan diawali oleh admin, kemudian ada order dan seterusnya. Jadi selalu diawali oleh admin. Sekarang kita akan ke VS Code. Untuk membuatnya kita akan atur di dalam rootnya. Jadi kita kembali lagi ke dalam root, kita ke web.php. Di dalam sini untuk menambah atau memulai bagian ini dengan admin, kita bisa menyiapkan yang pertama adalah kita akan buat root, kemudian di sini adalah group, kemudian ini kita kasih titik koma. Grupnya adalah kita akan menggunakan array. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita kasih prefix awalan. Kemudian ini kita kasih panah. Kemudian yang diawali oleh admin. Nah, ini. Kemudian yang sebelah sini kita isi dengan function. Kemudian ini buka kurung tutup kurung. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini caranya adalah prefix, kemudian admin yang diawali admin. Berikutnya kita akan coba menggunakan seperti biasa root, kemudian ini kita akan pakai resource, kemudian ini petik. Kita akan resource ini kita awali dengan misalnya kategori, kemudian yang ini kita isi dengan controller dari kategori, controller, kemudian kita isi dengan kelas. Nanti kita akan belajar mengenai resource. Kita Ctrl S, kemudian kita bisa menggunakan terminal untuk melihat. Nah, kita pindahkan dulu terminal. Kita akan melihat routing yang dibuat menggunakan perintah php artisan root, kemudian kita isi dengan list seperti ini, kita enter. Kita bisa lihat penggunaan dari, nah ini ada routing yang ada, jadi kita bisa mendapatkan ini tampilan dari routingnya. Nah, di sini ada admin kategori, admin kategori create, admin kategori. Nah, ini ada, jadi yang admin kita bisa lihat ke dalam ini. Ini bisa untuk kategori, ini kategori, kemudian ini untuk edit.
Ada juga untuk delete menggunakan seperti ini. Nah, itu penggunaan dari routing menggunakan resource. Jadi kalau misalnya di sini saya akan ini, kita Ctrl S, kita akan lihat lagi di dalam terminal, new terminal, kita bisa perhatikan routing penggunaan dari resource. Nah, menggunakan dari resource. Nah, ini tidak keluar, jadi penggunaan dari resource itu untuk supaya nanti kalau ada insert update delete kita cukup menggunakan satu routing ini saja. Ini sementara kita pakai ini, kita akan coba untuk tes di materi kali ini. Nah, ini resource akan menggunakan kategori controller class. Sekarang kita akan buat dulu di dalam kategori controller. Nah, dalam kategori controller ini kita akan ambil return, kemudian petik-petik index. Ini kita akan coba, kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam browser. Kita isi admin, kemudian kita buat kategori, kita enter. Nah, ini ketemu kategori index. Jadi dengan menggunakan routing yang seperti ini, root resource, secara otomatis dia akan mengambil kategori dengan awalan kategori, kemudian kategori controller class, dia akan mengarahkan ke dalam kategori controller ini ke dalam index. Sekarang kita akan coba buatkan dari blade-nya. Kita kembali lagi ke dalam view di backend. Kita akan buat sebuah folder, new folder. Kita beri nama kategori. Nah, di dalam kategori ini kita akan buat sebuah file, new file. Kita isi dengan select.blade.php. Nah, ini kita akan buat di dalam sini. Kita buat extend. Extendnya kita isi dari back, kemudian kita backend, kita kasih section, di dalam sectionnya ini kita ambil admin content, kita Ctrl S, kemudian di dalam sini kita isi dengan Ctrl S kembali, kita isi dengan A2 A1, kemudian kita juga A1 close, kemudian kita buat kategori. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini sudah kita sambungkan, bisa kita refresh ke dalam ini kategori. Nah, kemudian kita cek lagi kategori controller, ini return belum kita atur ke view-nya. View, nah ini kemudian kita cari backend kategori select, kita Ctrl S, jadi masuk ke folder backend, folder kategori dan select, kita Ctrl S, kemudian sini kita bisa refresh, kita akan lihat attempt to property email, kita taruh dulu, kita ambil yang di dalam blade-nya. Kita cari yang back.blade. Nah, ini sementara akan ini ref ini akan kita hapus dulu. Kemudian yang ini kita akan hapus dulu. Kita isi dengan email. Nanti kalau sudah tersambung kita akan letakkan kembali. Kemudian berikutnya adalah level yang akan kita hapus. Nah, ini kemudian nanti akan kita masukkan kembali begitu sudah jadi. Kemudian ini nav, nah ini akan kita Ctrl X, kita isi dengan URL. Nah, kita taruh dalam sini URL logout ini, kemudian kita Ctrl S, kita akan cek lagi di dalam sini, kita refresh level 0. Nah, ini sementara kita nonaktifkan dulu yang ini, nanti
Kalau sudah jadi semua, bisa kita buka lagi. Nah, kontrol garis miring kita, kontrol S. Kemudian kita akan lihat lagi di sini. Kita bisa refresh. Nah, ini hasilnya. Jadi kita sudah dapatkan ini kalau menggunakan kategori, jadi kita bisa tampil kategori. Kemudian berikutnya kita akan coba untuk, ini sudah betul, logout. Kemudian kita atur lagi untuk yang user, kita bisa lihat ke sini. User dalam controller ini belum ada. Untuk controllernya kita bisa buat lagi new terminal. Kemudian kita akan buat PHP artisan make, kemudian controller, kemudian di sini nama controllernya adalah user controller, kemudian kita buat resource. Nah, kita enter, kita akan tunggu. Nah, ini usernya sudah jadi. Sekarang kita kembali lagi ke sini, kita ambil yang di dalam, nah ini yang di dalam user controller. Nah, ini sudah jadi indeksnya. Kita akan buat lagi untuk blade-nya, jadi sama di dalam kategori. Kita akan buat lagi di dalam backend. Kita buat folder, foldernya adalah user. Kemudian di dalam user ini kita akan kopikan dari sini, select, kita copy, kita taruh dalam user, kita paste. Nah, kemudian di dalam blade ini kita akan isi dengan user. Kita Ctrl S, kemudian kita juga akan membuat untuk order. Jadi kita buat 3 sebagai contoh kategori. Kita akan buat lagi di dalam sini new folder, namanya adalah order. Kemudian di dalam order ini kita akan paste juga yang ada di dalam ini, kemudian ini kita isi dengan order. Kita Ctrl S, ini sudah dapat, kita sudah dapat order. Berikutnya masing-masing blade ini kita akan atur lagi di dalam routingnya web. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk kategori. Berikutnya kita shift alt, panah ke bawah, yang ini untuk user. Kemudian kita bisa ambil lagi user controller, kemudian class. Berikutnya lagi shift order, kemudian kita hapus, ambil yang di sini order controller, kemudian kita kasih class. Kita Ctrl S. Nah, ini kita sudah dapatkan 3 routing dengan resource, kemudian kategori, user, dan order. Sekarang kita atur supaya masing-masing mengambil ini di dalam controllernya. Kita kembali lagi ke controller, kita akan cari yang user controller. Kita ambil yang ini, kita buat return, kemudian view, kemudian kita kasih back user select. Kemudian ini kita kasih, berikutnya adalah kita akan atur juga yang order. Berarti kita ke order controller. Nah, kemudian yang ini kita akan buat return view, kemudian kita cari back order select. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tes di dalam sini kategori, kemudian ini user, kita enter. Nah, ini sudah user. Berikutnya lagi kita akan atur order, kita enter. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan atur untuk bagian sini supaya dia tidak terlalu mepet. Kita akan atur lagi di dalam back.blade. Jadi kelas call 10 kita akan ambil yang row dalam sini. Ini kita kasih mt, kita kasih 4, kita Ctrl S. Nah, kita bisa refresh. Nah, ini sudah turun ke bawah, dan yang bawahnya ini juga kita akan kasih
spasi, ini MT5 kita Ctrl S, kemudian bisa kita refresh. Nah itu saja materi kali ini mengatur routing. Jadi kita belajar untuk mengatur route di sini menggunakan grup. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap, masih di project aplikasi restoran pada bagian yang ke-30. Masih di backend, kita akan belajar untuk menambahkan middleware auth. Kita langsung ke materinya saja. Untuk menambahkan atau memanggil URL request ini secara langsung, nanti kita akan batasi supaya tidak bisa langsung buka. Caranya adalah kita ke VS Code, kemudian kita akan cari yang rootnya, kita ke web.php ini. Di sini di prefix admin ini kita akan tambahkan koma, kita akan tambahkan di sini middleware, kemudian ini adalah panah, kemudian kita kasih kurung staples lagi, kita kasih petik-petik out seperti ini. Kita Ctrl S, jadi kita tambahkan di dalam sini middleware out, kita Ctrl S, kemudian kita akan coba lagi di dalam sini, kita enter. Nah ini kita akan ketemu root login not defined. Jadi ini tidak akan bisa lagi diakses tanpa harus mengatur atau menambahkan loginnya. Sekarang kita kembali lagi ke VS Code. Kita akan atur karena ini sudah dibatasi oleh middleware out, berarti dia tidak akan bisa masuk ke dalam root yang ada di dalam sini. Jadi dalam root group ini dia sudah diblok sama middleware ini. Jadi middleware ini dia akan membatasi atau akan memfilter supaya tidak bisa masuk ke dalam routing yang ada dalam sini. Berikutnya kita akan atur di dalam controller yang ini untuk login, kita ke out.controller ini. Yang ini kita akan buat user level ini, kita akan buat di dalam sini menggunakan if, kemudian kita akan atur routingnya, if user Ctrl X, kita akan atur dalam sini level. Yang pertama adalah admin, kemudian ini kita akan hapus. Jadi jika user levelnya admin, maka di dalam sini kita akan atur routingnya, kita tambahkan return redirect. Untuk yang admin kita batasi hanya user admin, kemudian slash user, jadi dia akan memanggil user. Berikutnya ini kita shift alt panah ke bawah, user levelnya adalah kasir, berarti kita akan masukkan order, kemudian shift alt lagi ke bawah, kemudian yang di dalam sini adalah manager, berarti yang di sini adalah kategori. Jadi kalau loginnya sebagai manager maka dia akan ke kategori, kalau loginnya sebagai kasir dia akan ke order, kalau admin dia akan ke user. Berikutnya yang ini akan kita hapus saja ls-nya, kemudian kita akan tambahkan langsung return, kemudian redirect, ini akan kembali ke admin. Kemudian posisi admin, kalau dia sudah ada usernya, sudah login, nah dalam sini kita akan tambahkan if. Jadi apakah dia sudah login? Kalau sudah login berarti dia akan jalankan ini, if login, kemudian di dalam sini user, berarti usernya itu ada isinya, kemudian ini diisi dengan out user. Jadi kita akan cek jika usernya sudah ada isinya. Dari hasil out user ini, nah user out sama dengan ini, maka kemudian ini kita bisa copy, klik kanan copy, kemudian ini akan kita paste di dalam sini. Nah, kita Ctrl S. Jadi kalau dia sudah, maksudnya usernya ini sudah ada isinya, dari mana dia isi? Dari proses ini, atom data. Kalau di atom data kemudian dia akan ngisi ke dalam user. Nah ini kemudian dicek level-levelnya, kemudian jalan ke sini. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita akan back.
Nah, kita akan ke sini, kita enter admin. Nah ini kita akan cari yang admin@gmail, passwordnya 123. Kita ke login. Nah ini dia masuk ke dalam user. Berikutnya kalau kita logout, nah ini logout belum kita buat. Logout itu akan memanggil fungsi dari sini. Kita akan ambil fungsi, namanya adalah logout. Yang ini akan kita kosongkan. Kemudian kita ambil lagi sessionnya. Sessionnya akan kita hapus semua menggunakan flash. Kemudian outnya kita akan buat logout. Nah, kemudian kita arahkan kembali return redirect kita ke admin. Nah, ini kita Ctrl S. Kemudian kita akan cek lagi di dalam back.plate-nya untuk ini. Nah ini sudah betul admin kemudian slash logout. Kita bisa memanggil dari ini admin kemudian logout. Kemudian kita cek lagi di dalam sini post login. Kita atur untuk routing dari logoutnya. Ini get, kemudian ini logout, kemudian ini juga kita isi dengan logout. Kita Ctrl S. Jadi kita untuk logout kita ngambil admin slash logout sama dengan yang ada di dalam back.plate admin slash logout. Kemudian di dalam sini di routingnya juga admin slash logout ini. Kemudian kita Ctrl S. Kita kembali lagi ke browser. Kita bisa refresh. Nah ini user. Kemudian kita klik logout. Nah ini dia kembali lagi ke admin. Kalau kita ke kasir password 123. Kemudian kita klik login. Nah ini dia ke order. Kemudian kita logout lagi. Kemudian kita ke manager. Nah, manager 1, 2, 3. Kita klik login. Dia ke kategori. Kemudian kita akan atur lagi bagian sini. Kita akan nyalakan lagi di back.plate. Yang ini kita nyalakan lagi kontrol garis miring. Kemudian ini kita akan buka lagi kontrol garis miring. Kita akan cek lagi yang ini. Kemudian ini juga kita akan kontrol garis miring. Kita aktifkan lagi. Kemudian kontrol garis miring. Kita Ctrl S. Jadi ini masing-masing sudah nyala. Kalau aktif usernya level admin dia akan jalan ini. Kalau kasir dia akan jalan ini. Dan kemudian ini. Kita juga akan atur posisi email. Email ini kita akan buat. Kita akan hapus. Ini kita akan isi dengan out. Kemudian user. Seperti ini. Kemudian panah. Email. Kemudian level ini juga sama. Kita buat kurung awal double. Out. Kemudian titik 2. User. Buka kurung tutup kurung. Nah, panah. Kemudian level. Kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Kita bisa refresh. Nah ini kalau dia masuknya sebagai manager, maka dia akan menjalankan ini kategori menu pelanggan order detail. Kemudian ini levelnya manager, emailnya manager. Kita coba logout. Kemudian kita akan masuk sebagai admin. Ininya 123. Kita klik login. Nah ini yang masuk tinggal user. Ininya user. Admin@gmail. Levelnya admin. Kita logout. Kemudian kita kembali ke kasir. Passwordnya 123. Kita ke login. Nah ini order sama order detail. Kemudian ininya levelnya kasir. Dan ini kasir@gmail. Kita akan logout. Nah itu saja materi yang kita pelajari mengenai middleware out. Kita akan ke video berikutnya. Terima kasih.
Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap, masih di project aplikasi restoran pada bagian yang ke-31. Masih di backend, kita akan belajar tentang middleware roles. Jadi aturan yang digunakan oleh middleware. Kita ke materinya. Jika kita login sebagai admin, kemudian ini kita kasih 1, 2, 3. Kemudian di dalam sini kita akan mendapatkan level yang akan digunakan di dalam menu ini. Sekarang kita akan coba menggunakan batasan yang sudah dibuat oleh middleware-nya. Kita ke VS Code, kemudian kalau kita lihat di dalam middleware yang kita buat, kita ke middleware, kemudian kita mendapatkan yang sudah kita buat menggunakan check login. Ini ada roles yang diberikan, apakah dia ada di admin, kemudian kasir, atau kita menggunakan sebagai manager. Kita ke dalam routingnya di sini, di routes, kemudian web.php. Di sini kita akan coba enter, kemudian kita akan buat lagi untuk middleware di dalam sini. Untuk membatasi dari controller kita akan buat group, kemudian ini kasih titik koma. Ini kita akan buat function di dalam sini, function buka kurung tutup kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah array. Array yang pertama adalah isinya adalah middleware. Nah, ini adalah middleware-nya. Kemudian yang sebelah sini adalah panah. Kemudian ini bentuknya adalah array. Dalam sini ini kita kasih petik-petik. Middleware yang kita buat adalah check login. Jadi kita buat middleware yang ini adalah check login. Perhatikan penulisannya, C-nya besar, kemudian L-nya juga besar. Check login, kemudian ini titik 2, admin, jadi seperti ini. Check login admin, kemudian kita bisa shift alt, kemudian panah ke bawah. Yang middleware kedua adalah kasir, kemudian kembali lagi, shift alt panah ke bawah. Berikutnya adalah manager. Nah, level yang seperti yang sudah kita buat. Di dalam database ini kita sudah bikin untuk level-levelnya, yaitu di dalam tabel user seperti ini. Kita sudah buatkan yaitu admin, kasir, dan manager. Nah, berikutnya begitu dia masuk sebagai admin, dia akan menjalankan ini. Kita Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Nah, ini dia akan masuk rootnya. Jadi root ini hanya bisa masuk ketika dia sebagai admin. Kemudian kita Ctrl S, kemudian berikutnya untuk yang kategori itu sebagai manager. Kemudian untuk yang order dia Ctrl X masuk ke dalam grupnya dari kasir. Nah, ini seperti roles yang dibuat di dalam middleware-nya. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam sini, kemudian kita akan logout. Jadi pemanggilan dari kelasnya ini atau controllernya hanya bisa ketika ini. Jadi 1, 2, 3. Kemudian bukan hanya yang dibatasi, bukan hanya tampilan ininya, tapi juga controllernya. Kita batasi menggunakan ini middleware, kemudian ini ke check login. Kalau kasir dia hanya bisa ke dalam routing yang ada dalam sini. Kalau dia admin, dia hanya ada dalam grup ini saja. Kemudian kalau dia sebagai manager, dia bisa ke sini saja. Nah, itu penggunaan dari middleware roles. Jadi kita roles atau levelnya kita bisa atur apakah dia admin, kasir, atau manager. Itu saja yang kita pelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.